Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Andrian Yahya, NIM 1907211000109. Yang terhormat dosen pengampu ekonomi manajerial Profesor Dr. Anwar Romli SE MSI dan Ibu Asniwati SE MSI. Baik, biar tidak lama-lama, lanjut ke slide selanjutnya. Next. Di slide yang kedua ini, yaitu kita menggambarkan tentang peramalan ekonomi. Mengapa di setiap kegiatan perekonomian itu pentingnya adanya peramalan? Dikarenakan supaya kita dapat bisa mengetahui dan menggambarkan kedepannya suatu perekonomian itu seperti apa di dalam perdagangan, bisnis, dan lain sebagainya. Maka dari itulah pentingnya peramalan kegiatan suatu perekonomian di dalam suatu lembaga atau kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya, misalnya perbankan dan jual beli dan lain sebagainya, itu dapat kita ketahui dengan beberapa metode. Dan di sini peramalan ekonomi memiliki tujuan yang dimana untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi dapat kita simpulkan suatu tujuan atau peramalan ekonomi itu kita menggambarkan agar kita dapat mencapai tujuan dan keputusan dalam suatu permasalahan perekonomian yang secara relevan di kedepannya. Oleh karena itu, dari tujuan tersebut dapat memunculkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Misalnya, berapa banyak produk harus dibuat, harga berapa produk harus ditetapkan, dan berapa banyak biaya untuk iklan atau pemasaran. Yang keempat, bagaimana membuat rencana pertumbuhan perusahaan. Jadi dengan kita melakukan peramalan dan dapat mengambil keputusan dari suatu hasil peramalan tersebut, kita dapat melakukan atau kita dapat mendapatkan imbas yang positif dari bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 4 hal tersebut yang paling utama di dalam sistem perekonomian. Next. Di slide yang ketiga ini menjelaskan atau memaparkan tentang langkah-langkah melakukan peramalan ekonomi. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan peramalan perekonomian? Yang itu suatu kerangka-kerangka yang harus dicapai terlebih dahulu atau yang harus diketahui lebih awal terkait peramalan perekonomian, yang dimana terdiri dari yang satu, langkah pertama melakukan peramalan ekonomi makro tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan yang meliputi GNP, kondisi bisnis, contohnya penjualan mobil baru dan rumah-rumah baru dan lain sebagainya. Yang kedua, langkah kedua membuat peramalan ekonomi mikro tentang permintaan dan penjualan dari industri dan perusahaan, yang dimana meliputi pangsa pasar historis. Yang kedua, strategi pemasaran yang direncanakan, misalnya perkenalan produk baru, perubahan harga, upaya promosi. Yang ketiga, menentukan teknik peramalan kualitatif atau kuantitatif. Dari sini, itulah hal-hal yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan peramalan agar tercapainya suatu keputusan yang bersifat konkret dan akurat dan bisa mencapai sasaran secara maksimal. Next. Di slide yang keempat ini memaparkan tentang kriteria penentuan metode peramalan. Selain ada
langkah-langkah juga terdapat kriteria penentuan peramalan yang dimana terdiri dari 1. Biaya persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan dari penggunaannya. Dari kita melakukan peramalan, kita dapat mengetahui persiapan biaya yang harus kita perlukan atau kita gambarkan di dalam proposal, dan melampirkan keuntungan apa yang kita dapat setelah melakukan peramalan tersebut. Gitu. Di poin kedua, jangka waktu dan pembuatan keputusan. Jadi setelah kita melakukan peramalan dan kita akan dapat memenuhi yang tugas dari suatu peramalan tersebut, alokasi waktu pembuatan keputusan, dan itu memerlukan waktu beberapa tahap dan dari pertimbangan-pertimbangan yang telah data yang terkumpul. Yang ketiga, periode waktu peramalan jangka pendek atau jangka panjang. Misalnya kita melakukan peramalan terhadap perekonomian yang bersifat skala global, skala besar, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jika kita menganalisis suatu perekonomian dalam bidang bisnis kita sendiri, itu bisa kita lakukan secara pendek, secara simpel. Dan keempat, tingkat akurasi yang dikehendaki. Berapa tingkatan yang kita inginkan untuk hal yang kita jadikan patokan dalam suatu bisnis itu. Kualitas dan kriteria data yang kita pakai itu apakah bersifat dapat dipertanggungjawabkan atau kita mencari dari hasil orang lain, dan apakah kita melakukan sendiri hal tersebut dan dengan struktur-struktur yang telah kita sebutkan seperti tadi yang di awal. Yang keenam, tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan. Tingkat-tingkatan itu pasti akan mendapatkan beberapa permasalahan atau beberapa kendala di dalamnya. Dan semua hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam suatu peramalan. Di slide kelima ini menggambarkan tentang peramalan kualitatif yang terdiri dari 3 sub. Yang pertama, teknik survei. A. Survei tentang pabrik dan para ekuitif bisnis dan rencana pengeluaran untuk perlengkapan. Yang kedua, survei tentang rencana perubahan inventory dan harapan penjualan. Yang ketiga, survei tentang rencana pengeluaran konsumen. Yang kedua, jasa pendapatan opinion policy, jejak pendapatan eksekutif, jejak pendapatan tentang penjualan, jejak pendapatan tentang keinginan konsumen, dan yang ketiga, mendapatkan perspektif luar negeri. Data-data tersebut bersifat kualitatif. Next, selanjutnya. Slide yang ke-6 ini memaparkan tentang analisis deret waktu, time series. Nilai-nilai suatu variabel yang diatur menurut perhitungan hari, minggu, bulan, kuartal, tahun. Sebab-sebab terjadinya fluktuasi dalam deret waktu. Yang pertama, tren sekuler berhubungan dengan peningkatan atau penurunan seri data dalam jangka panjang. Yang kedua, fluktuasi siklis, ekspansi dan konstruksi yang utama dalam deret waktu ekonomi yang kelihatan berulang kembali setiap beberapa tahun. Yang ketiga, variasi musim, fluktuasi yang secara teratur berulang kembali dalam kegiatan ekonomi tiap-tiap tahun. Yang keempat, pengaruh tak tentu acak variasi atau fluktuasi akibat perang, bencana alam, mogok kerja atau peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang dapat menimbulkan hal tersebut. Next, slide selanjutnya. Di slide yang ke-7 ini ada gambar yang
memberikan contoh variasi tren, skill musiman, dan acak dalam data deret waktu, yang dimana di gambar yang pertama menggambarkan tren sekuler, yaitu garis yang lurus dan tak berbelok-belok. Yang kedua ada garis yang putus-putus yang berbelok-belok, menggambarkan itu fluktuasi siklus, yang dimana yang garis tegak lurus ke atas yaitu penjualan, dan garis vertikal tahun. Di situ dapat kita ketahui banyak naik turunnya suatu siklus dalam perekonomian. Dan gambar yang kedua terdapat beberapa gambar yang dimana pengaruh acak mempengaruhi garis tren yang ikut berbelok-belok secara lurus dan tanpa patah-patah yang digambarkan oleh pengaruh acak. Yang kedua, variasi musim bisa kita lihat dari garis yang berbelok-belok dan putus-putus. Dan di sini sama seperti sumbu yang horizontal menggambarkan penjualan, yang vertikal menggambarkan percepatan tahun. Next, slide selanjutnya. Di slide yang ini menggambarkan tentang proyeksi tren. Memproyeksikan tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual ataupun analisis regresi. Jadi garis tren yang itu merupakan garis yang lurus tanpa memiliki putus-putus, dan biasanya digambarkan dalam suatu analisis data seperti gambar yang di slide ke-7 tadi, yang dimana di sini dapat ditentukan dengan satu model regresi linier dengan rumus ST sama dengan S0 plus BT. Yang kedua, model laju pertumbuhan dengan presentasi konstan, yaitu ST sama dengan S0 buka kurung 1 plus G tutup kurung T. Yang ketiga, estimasi laju pertumbuhan, IN ST sama dengan IN SO plus T IN buka kurung 1 plus G tutup kurung, yang dimana di sini memiliki penjelasan ST sama dengan nilai deret waktu yang diramalkan untuk periode tertentu, S0 konstanta regresi atau jumlah absolut pertumbuhan setiap periode, T periode waktu yang akan diramalkan, G laju pertumbuhan dengan presentasi konstan yang diestimasi. Next, di slide yang ini menggambarkan tentang proyeksi tren. Memproyeksikan tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual ataupun analisis regresi. Jadi garis tren yang itu merupakan garis yang lurus tanpa memiliki putus-putus, dan biasanya digambarkan dalam suatu analisis data seperti gambar yang di slide ke-7 tadi, yang dimana di sini dapat ditentukan dengan satu model regresi linier dengan rumus ST sama dengan S0 plus BT. Yang kedua, model laju pertumbuhan dengan presentasi konstan, yaitu ST sama dengan S0 buka kurung 1 plus G tutup kurung T. Yang ketiga, estimasi laju pertumbuhan, IN ST sama dengan IN SO plus T IN buka kurung 1 plus G tutup kurung, yang dimana di sini memiliki penjelasan ST sama dengan nilai deret waktu yang diramalkan untuk periode tertentu, S0 konstanta regresi atau jumlah absolut pertumbuhan setiap periode,
T periode waktu yang akan diramalkan, G laju pertumbuhan dengan persentase konstan yang diestimasi. Next, selanjutnya. Slide yang ke-10 ini, variasi musim, metode peramalan tren dengan memasukkan musim, yaitu beberapa produk tergantung musim, yang dimana dapat dirumuskan. 1. Menentukan rasio metode tren sama dengan nilai aktual dibagi per ramalan tren. Yang kedua, penyesuaian musim, rata-rata rasio untuk setiap periode musim. Yang ketiga, peramalan yang telah disesuaikan, peramalan tren dikali penyesuaian musim. Next, selanjutnya. Di slide yang ke-11 ini menggambarkan contoh variabel musiman, yang dimana diketahui S7 sama dengan 18,60 kali buka kurung 0,887 tutup kurung sama dengan 16,50. Dan hal tersebut dapat kita ketahui dengan 18,60 itu nilai rata-rata di periode S17, yang menjadi 0,07 itu dari rata-rata aktual perkiraan, yang dapat menghasilkan 16,50. Next, selanjutnya. Slide yang ke-12 ini menggambarkan tentang teknik penghalusan, yang dimana merupakan teknik yang meramalkan suatu deret waktu atas dasar beberapa rata-rata dari nilai-nilai yang lalu saja, terdiri dari rata-rata bergerak moving average dan 2 penghalusan eksponensial. Slide selanjutnya. Di slide yang ke-13 ini menjelaskan tentang rata-rata bergerak moving average, yang dimana nilai yang diramalkan dari suatu deret waktu dalam periode tertentu, bulan, kuartal, tahun, dan lain sebagainya, sama dengan nilai rata-rata dari deret waktu dalam sejumlah periode tertentu, yang dimana dapat dirumuskan dengan FT sama dengan rho WI sama dengan 1 AT min I dibagi W, yang dimana AT sama dengan nilai aktual, FT sama dengan nilai peramalan, W bobot periode waktu. Next, selanjutnya. Yang ke-14 ini contoh dari moving average, dan kita dapat lihat seperti ini contohnya, dan kita dapat mengerti dan terdapat peramalan dan perundingan rata-rata bergerak 3 kuartal dan 5 kuartal. Di situ ada kuartal 3 dan kuartal 5. Next, selanjutnya. Di slide yang ke-15 ini menggambarkan tentang penghalusan eksponensial. Peramalan adalah suatu rata-rata tertimbang dari nilai-nilai aktual dan nilai-nilai yang diramalkan dari deret waktu periode T. F T sama dengan 1 sama dengan W A T plus 1 buka kurung 1 dikurangi W tutup kurung kurangi F T. Jadi dihitung dari besar kecilnya sama dengan atau tidak sama dengan dari AT nilai aktual, FT nilai peramalan, W rata-rata tertimbang. Next, selanjutnya. Terdapat contoh eksponensial peramalan dengan W sama dengan 0,3 dan W sama dengan 0,5 dan perbandingannya. Jadi di situ dengan rata-rata yang tertimbang dengan patokan W-nya 0,3 dengan W 0,5, dan dapat menghasilkan suatu keputusan mana yang terbaik saat kita pakai di kedepannya dalam melakukan analisis peramalan perekonomian. Next. Yang ke-17 ini memaparkan tentang Rames Roth mean square error, yang dimana mempengaruhi rata-rata bergerak yang menghasilkan range terkecil, yang dapat dirumuskan range sama dengan rho A T kurang VT akar pangkat 2 dibagi N, yang dimana nilai aktual, nilai peramalan,
dan N jumlah periode waktu atau observasi yang dilakukan. Next, slide selanjutnya. Di slide yang ke-18 ini menggambarkan tentang metode barometrik. Selain terdapat metode yang di awal-awal tadi, di sini juga terdapat metode barometrik yang merupakan metode peramalan dari NBER, National Bureau of Economic Research, yang dimana terdiri dari satu indikator ekonomi utama digunakan untuk meramalkan peningkatan dan aktivitas bisnis secara umum. Yang kedua, indikator konsisten beberapa daerah waktu yang bergerak, jalan atau berhubungan dengan gerakan dalam aktivitas ekonomi secara umum. Yang keempat, indeks gabungan, indeks yang mencerminkan gabungan 10 indikator utama, 4 konsisten dan 7 tertinggal, yang mana memimpin min dan tertinggi plus. Yang kelima, indeks difusi, pemberian presentasi 10 indikator utama. Jadi metode barometrik ini terdiri dari 4 hal yang utama atau kerangka utama dalam menyusunnya. Next, di slide yang ke-19 ini menggambarkan tentang indikator ekonomi dengan gambaran seperti bagan atau tab indikator ekonomi di dalam gambar tersebut. Tingkat indikator nilai di sumbu vertikal dan di sumbu horizontal terdapat satuan waktu, yang dimana di garis yang paling atas sendiri menggambarkan indikator utama leading, dan baris yang di tengah kedua indikator konsisten, dan yang terakhir indikator tertinggal lagging, yang terdapat beberapa sumbu yang dimana tanggal puncak, tanggal pulang, yang dimana ketika mencapai puncaknya suatu diagram semakin bergerak itu pasti ada titik puncaknya yang digambarkan dengan tinggal puncak yang di atas, lalu ada penurunan suatu target penjualan atau di ekonomi, lalu turun yang di periode waktu terdapat tanggal pulang, siklus bisnis antara tanggal pulang dan tanggal puncak ada satuan waktunya, dan disitu memiliki siklus bisnis di dalamnya. Next, slide selanjutnya. Di slide yang ke-20 ini menggambarkan tentang daftar indikator utama, konsisten dan tertinggal, yang dimana terdapat 10 indikator utama dalam 10 buah, yaitu jam kerja rata-rata mingguan pabrik, klien awal untuk asuransi, pengangguran ribuan, dan seterusnya. Dan indikator konsisten 4 buah, yaitu pekerja dan bidang pembayaran, pendapatan pribadi, produk industri, penjualan barang. Yang ke indikator tertinggal 7 buah, yaitu jangka waktu rata-rata dan pengangguran, rasio, perubahan biaya, pinjaman komersil, tingkat bunga, rasio kredit, perubahan dalam indeks harga. Indeks gabungan, yaitu indeks gabungan untuk 10 indikator utama, gabungan untuk 4 indikator konsisten dan 7 indikator tertinggal, mendahului min dan tertinggal plus dalam bulan. Next, slide selanjutnya. Di slide ini, di slide ke-21 menggambarkan tentang suatu gambar yang memaparkan contoh indikator gabungan untuk 10 indikator utama dan indeks deviasi untuk 10 indikator utama, yaitu sangat berbeda dari indeks gabungan untuk 10 indikator utama yang menggambarkan garis yang tidak terlalu padat dan tidak terlalu rapat, dan di
posisi 10 min di titik tengah 0 dan 10 plus. Dan di indeks deviasi untuk 10 indikator utama yang ditandai dengan rapatnya garis trend dan diukur dari 0 dari bawah, lalu 50 dan 100 dan seterusnya. Next, slide selanjutnya. Di slide yang ke-22 yang menggambarkan tentang model ekonometrik perusahaan tunggal dan peramalan permintaan seller, yaitu Hx sama dengan A0 plus A1 Bx plus A2Y plus A3N plus A4 PS plus A5PC plus A6A plus E, yang dimana Hx sama dengan jumlah permintaan produk X, Px harga produk X, Y pendapatan konsumen, N ukuran populasi, PS harga mungkin substitusi, PC harga komplementer, A periklanan, E random error. Dan dimana model tersebut dijelaskan di slide 23. Next. Di slide 23 ini menggambarkan metode ekonometri, model persamaan bergerak untuk meramalkan GNP, Gross Domestic Bruto, yang dimana JAT sama dengan AI plus B1 GNP T plus U1T, yang 2 T sama dengan A2 plus B2 rho T plus 1 plus U2T, GNP T sama dengan CT plus I plus T plus GT, yang dimana dapat digambarkan dengan hasil penyederhanaan plus substitusi. GNP T sama dengan A1 plus A2 1 min B B2 rho T1 dibagi 1 dikurangi B1 plus T GT dibagi 1 min B, yang dimana C pengeluaran konsumsi, GNP produk nasional bruto untuk tahun T, I investasi, rho keuntungan, G pengeluaran pemerintah, rho gangguan eksekutif atau faktual error, T tahun berjalan, T-1 tahun yang lalu. Next, slide selanjutnya. Itu pemaparan materi dari saya terkait tentang peramalan permintaan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dan mengganggu waktu teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.